Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Untuk itu mari kita saat teduh untuk sejenak. Selesai. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, lagu yang pertama, kedua, dan keempat. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami, dan teramilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 45, lagu yang ketiga dan yang keempat. Hallelujah.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah hari ini yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan untuk Anda semuanya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya. Amin. Kita muji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 33, lagu yang keempat dan yang kelima. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengingat dosa-dosa yang kita lakukan pada hari-hari yang telah lalu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita muji Tuhan.
dari Kidung Jemaat 309, lagu yang pertama dan yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu. Amin. Kita muji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 375, lagu yang pertama. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami panjatkan padamu ya Bapa. Terima kasih Bapa karena kami boleh beribadah pada hari ini kembali ya Bapa. Yalah Bapa, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Ya Bapa, kiranya berkati kami, Engkau berkati setiap keluarga di jemaat kami ya Bapa. Ya jemaat, Engkau berkati pribadi pas pribadi. Engkau berkati setiap keluarga ya Bapak, kiranya Engkau mencukupkan tiap keluarga di masa pandemi ini Bapak, Engkau cukupkan untuk masalah perekonomian kami ya Bapak, dan terutama ya Bapak, Engkau kiranya berkati kami semua keluarga dengan kesehatan ya Bapak, dan juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang dalam pendidikan. Engkau kiranya berkati mereka juga ya Bapak, Engkau berikan hikmat pada mereka, hikmat pengetahuan ya Bapak, sehingga mereka dapat menunaikan setiap tugas-tugas mereka dalam pendidikan dengan baik. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk setiap jemaat ya Bapak yang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan semua jemaat kami sakit ya Bapak, Engkau turun tangan dalam setiap pengobatan baik melalui para medis maupun dari obat-obatan. Dan secara khusus kami berdoa untuk penatua kami, penatua yang Malawi Bapak, karena beliau akan melakukan pengobatan mata ya Bapak. Beliau akan pada waktu yang dekat ini akan melakukan operasi mata. Kiranya Engkau berkati ibu kami ya Bapak, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan ibu kami bisa kembali pulih dengan segera. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk pemerintah kami, khususnya pemerintah kami dan negara kami dalam masa COVID-19 ini Bapak. Kiranya Engkau membantu kami semua ya Bapak, khususnya kepada semua warga dan pemerintah agar kami sehati sepikir ya Bapak, agar masalah COVID-19 ini bisa segera berakhir Bapak dengan cepat. Dan kami juga berdoa untuk Bapak pendeta kami Bapak yang akan menyampaikan firman, kiranya Kau berkati pendeta kami dengan Roh Kudus ya Bapak, agar beliau menyampaikan firman kebenaran dan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak di atas segalanya. Kiranya Engkau ampuni segala dosa kami, agar kami layak mendapat berkat. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita sambut dengan bernyanyi dari PKJ 258, lagu yang pertama dan yang kedua. Tiada jemu
Saudara-saudara kekasih, untuk menikmati firman Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu untuk kasih dan kebaikan yang Kau anugerahkan bagi kami, memelihara hidup kami hari lepas hari hingga di hari-Mu yang kudus ini. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Sekalipun jemaat-Mu berada di tempat masing-masing, kiranya berkenan bagi Tuhan. Dan sejenak kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari kitab Perjanjian Lama, Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap pada aku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pamati salim mah. Bertukai manusia. Sebuah buyah yang saja. Nah ubi na yuk sama ni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Pengkhotbah adalah bagian dari buku hikmat yang di dalamnya memuat kehidupan manusia. Manusia perlu berhikmat. Mengapa saudara-saudara? Karena memang kita melihat mengapa harus manusia lelah bekerja. Mengapa menangis? Mengapa harus marah? Mengapa harus mengumpulkan harta? Mengapa harus berpesta pora dan lain-lain? Pengkhotbah mengatakan seluruh hidup manusia adalah kesia-siaan. Hidup menjadi kesia-siaan karena manusia hanyalah sekedar memenuhi hasrat hidup jasmani. Manusia mencari hasrat duniawinya, tetapi ia tak pernah puas. Lihatlah, manusia yang tak pernah puas itu pada akhirnya akan meninggalkan dunia atau mati. Itu sebabnya pengkhotbah mengatakan
kesia-siaan. Pengkhotbah bukanlah orang yang putus asa atau orang yang gagal, tapi pengkhotbah adalah orang yang memiliki segala sesuatu. Dia adalah seorang raja bernama Salomo. Melalui nas kita diterangkan bahwa Salomo telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Ia jugalah yang menciptakan, mengarang kitab Amsal. Ia memiliki budak-budak yang banyak. Ia memiliki harta yang cukup. Bahkan segala yang ia inginkan pasti terkabul. Ia begitu populer di wilayah kerajaan Yerusalem. Tapi kita lihat saudara-saudara ayat 11. Dikatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Hal ini saudara diungkapkan oleh Raja Salomo sendiri. Saudara-saudara seiman, hidup manusia bukan sekedar mencari kesenangan, melainkan bagaimana seseorang itu mempergunakan yang ada padanya. Bahkan kelak harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ada orang yang berlelah-lelah mencari harta dunia ini. Ia menyimpannya dan hanya untuk dipertontonkan untuk kesombongan belaka. Tapi pada akhirnya ia meninggalkan semua itu. Ia mati. Seorang ibu bercita-cita menciptakan masa tuanya penuh kebahagiaan. Cara yang ditempuh adalah mencari uang bersama-sama dengan suaminya, agar pada masa tua mereka menikmati bersama-sama. Demikian pikirannya. Lalu mereka berlelah-lelah mencari uang dan hidup dengan segala perhitungan. Dengan kata lain, ia kikir atau pelit. Setelah masa aktif suaminya selesai, mereka memang memiliki banyak uang. Atas rekomendasi atau saran seseorang keluarga yang layak mereka percayai, mereka memasukkan uang untuk tabungan masa depan. Baru saja mereka menyimpan uang itu, suaminya meninggal dunia. Si ibu mencoba mengambil uang yang telah disimpan itu. Tetapi orang yang diberi kepercayaan menyimpan uang itu ternyata penipu. Buyarlah harapan si ibu untuk menikmati kebahagiaan di hari tua. Yang dimiliki tinggal sebuah rumah kecil. Buyarlah harapan si ibu untuk menikmati kebahagiaan di hari tua. Yang dimiliki tinggal sebuah rumah. Si ibu menjual rumah satu-satunya itu dan membeli rumah yang lebih kecil sehingga ada sisa untuk biaya hidupnya. Si ibu yang telah menjadi janda itu sangat merasa kehilangan, terpukul, terluka. Tetapi dalam hidup yang demikian, dia mengakui kedaulatan Allah di dalam hidupnya. Ia percaya bahwa Allah mengendalikan hidupnya, sehingga ia tidak lagi khawatir tentang segala sesuatu. Dia tahu bahwa dalam sakit atau sehat, kemiskinan atau kaya, Allah yang memberikan berkat kebahagiaan. Allah sudah memberikan kebahagiaan itu kepada ibu janda itu, dan ia sungguh-sungguh menikmatinya. Saudara-saudara yang seiman dalam Kristus Yesus, manusia cenderung hidup hedonisme atau mencari kesenangan.
Artinya seluruh hidup manusia sekedar menikmati kesenangan dunia. Tapi dengan demikian, ia tak pernah menemukan kepuasan. Hedonisme tampak menyenangkan, tetapi sesungguhnya hanya kesementaraan. Itu bisa terjadi misalnya kepada para penggemar narkoba. Mereka senang atau play yang menggunakan narkoba. Tetapi itu hanya sekejap. Berikutnya ia menanggung resikonya. Rusak saraf atau pikirannya. Keluarga atau orang tua menjadi susah. Dan kerugian lain yang harus ditanggung. Karena itu saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, motivasi bekerja. Kita memang dituntut untuk bekerja. Bekerja itu adalah sebuah tanggung jawab. Tuhan menempatkan dan menuntut manusia untuk bekerja, mengolah dan menata dunia ini. Karena itu, apapun pekerjaan atau profesi kita, maka kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Jika seorang melakukan pekerjaannya dengan baik, maka ia dengan sendirinya akan beroleh sukacita. Yang kedua, hasil pekerjaan. Karena pekerjaan merupakan suatu tanggung jawab, maka hasilnya tidak perlu dirisaukan. Dan sesungguhnya, hasil suatu pekerjaan Tuhan yang menetapkan. Saya senang dengan sebuah nyanyian lagu rohani dalam bahasa Batak yang berjudul Mangula Hita Colma Manabur Boni Alai Anggo Jadina di Debata Doi. Manusia yang bekerja, manusia yang mengolah, manusia yang berlelah, tapi segala sesuatu hasilnya Allah yang menjadikan. Yang ketiga, menggunakan hasil. Setiap hasil suatu pekerjaan haruslah disyukuri dan kemudian digunakan. Tidak sedikit orang yang tidak mempergunakan hasil atau pekerjaan. Ia bersungut-sungut dan apa yang dia miliki ia hanya menyimpan. Simpanannya boleh menumpuk, tetapi itu hanya dilihat oleh mata. Bekerja keraslah, sebab itu tanggung jawab setiap orang percaya. Syukurlah penghasilanmu, sebab itu adalah anugerah Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, sebab untuk itulah Tuhan memberikannya bagimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Mengingatkan kami kembali ya Tuhan tentang tugas dan tanggung jawab kami. Dan untuk kami mau mensyukuri dan menggunakan segala berkat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami, berikan hikmat kepada kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada, entah berada di rumah, atau dalam perjalanan, atau di mana saja, Tuhan yang mengasihi dan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, untuk segala pekerjaan, usaha yang digeluti oleh saudara-saudara kami. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan. Ketika mereka mengalami kesusahan, Engkau topang, Engkau kuatkan, dan Engkau berkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara kami yang sedang mengalami sakit pada saat ini. Entah terbaring di rumah sakit atau di rumah. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami saat ini, di
mana kami sedang dilanda oleh wabah corona. Kami tidak paham, kami tidak mengerti apa yang harus kami perbuat dan lakukan ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan menguatkan kami, memberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga kami dimampukan menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin negeri ini, supaya mereka dapat mengelola negeri ini dengan baik, sehingga kami bebas, lepas dari segala sakit penyakit. Tapi biarlah setiap umat Tuhan boleh menikmati kehidupan yang indah. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3 dan 4. Saudara-saudara, untuk memberikan persembahan syukur, kita dihantar dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7, demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita persembahkan. Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera.
Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.